Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya buat teman-temanku, saudara-saudaraku yang dari Jawa, dari Sunda, dari Kalimantan, Papua, dari Banten, dari Sumatera, Melayu, Kalimantan, semuanya. Salam semuanya, kita semua bersaudara. Di video kali ini kita akan sharing di mana asal-usul bahasa Sunda dan bahasa Jawa ya guys ya. Kita sama-sama belajar karena saya bukan ahli sejarah, bukan pakar sejarah yang mengetahui semua seluk-beluk sejarah atau bahasa. Di sini ada sebuah video wong Jawa ojo kemliti. Bahasa Jawa ini asalnya dari bahasa Sunda guys. Ya begitulah, karena bahasa Jawa dan bahasa Sunda ini ya ada kemiripan-kemiripannya juga. Dari segi orangnya juga mungkin dari segi posturnya agak mirip ya, orang Sunda dan Jawa. Bahasanya juga ada yang 11-12, ada yang mirip tapi ada juga yang beda. Nah, ini asal usul bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Kalau di sini bahasa Jawa ini dari bahasa Sunda dulu ya, tapi ya mungkin kalian ada referensi atau sumber-sumber yang lain, bisa kita sharing. Silakan tulis di kolom komentar kalau kalian punya data-data yang valid ya, karena kita sama-sama belajar. Oke, jangan lama-lama, kita tonton ke videonya saja ya. Ada sebuah klaim bahwa Jawa dan Sunda berasal dari satu akar sejarah yang bermula dari peradaban Salakanegara pada akhir abad 1 Masehi. Lalu peradaban itu menyebar ke arah timur Pulau Jawa pada sekitar tahun 400 sampai 600 Masehi seiring dengan meluasnya peradaban, pemekaran wilayah kerajaan, dan juga peperangan. Kita bisa merujuk kepada prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah antara tahun 450 sampai 750 Masehi yang menggunakan bahasa yang sama, yakni Kawi, yaitu bahasa Jawa Sunda kuno sebelum pecah. Jawa dan Sunda perlahan mulai muncul perbedaan bahasa serta budaya yang kentara pada sekitar kurun akhir 800 Masehi. Karena ini sumbernya dari munculnya kerajaan Sunda Galuh Kendan di Jawa Barat dan Mataram kuno Kalingga di Jawa Tengah menjadi awal percabangan antara keduanya. Kanjuruhan. Itulah sedikit ringkasan mengapa bahasa Sunda tetap berakhiran A, sedangkan bahasa Jawa berakhiran O. A ya, kalau Jawa. Sekarang kita simak yang lebih lengkap. Jawa. Bahasa Jawa berasal dari bahasa Sunda. Jika di zaman modern ini, kita mengenal bahasa yang digunakan di Pulau Jawa adalah bahasa Jawa, Sunda dan Betawi, lalu bagaimana di masa prasejarah? Seperti kita ketahui, bahwa bahasa Betawi lahir lebih baru sekira abad 18 sampai 19 Masehi, maka kita membahas asal mula bahasa Jawa dan Sunda. Dari peninggalan puing bangunan, prasasti maupun sumber tertulis, telah tersusun tahapan-tahapan sejarah dengan pengaruh Hinduisme, Buddhisme, dan Islam, serta pengaruh Barat. Namun, kelompok etnis Jawa dan Sunda telah ada sebelum pengaruh dari luar ini. Kapan terjadinya? Untuk menjawab masalah ini, kita perlu pindah kajian ke linguistik historis komparatif. Jawa, ya. Pernyataan ini mungkin akan tabu, maka itu diharapkan pengertiannya. Linguistik historis komparatif memiliki beberapa metode untuk membandingkan bahasa-bahasa berbagai kelompok etnis. Salah satunya adalah komparasi melalui leksikostatistik, yaitu dengan menghitung perbendaharaan kata bersama dalam dua bahasa. Di zaman prasejarah, bahasa yang digunakan di Pulau Jawa adalah satu bahasa. Namun terbelah menjadi dua bahasa pada 2168 tahun yang lalu. Kelahiran suatu bahasa dapat dianggap sebagai kelahiran kelompok etnis yang bersangkutan. Ternyata pemisahan bahasa di Nusantara berlangsung lebih kurang 5.000 tahun yang lalu. Menurut pembagian oleh Dian, bahasa Jawa dan Sunda masuk rumpun berikut ini. Atos itu kalau Jawa itu keras. Dalam bahasa Jawa Baru, vokal suku kata yang mengandung A pada posisi terbuka di suku kata terakhir dan sebelum terakhir diucapkan sebagai O. Contohnya adalah kata lara yang berarti sakit dalam bahasa Jawa. Kata ini diucapkan sebagai loro pada posisi terbuka.
Tetapi jika diikuti sebuah sufiks, misalnya ne, maka diucapkan sebagai larane. Sama-sama. Begitu pula jika kata ini menjadi sebuah kata turunan, maka akan diucapkan sebagai kelaran, tidak ada vokal o. Kelaran. Apabila suku kata terakhir diawali oleh bunyi sengau atau nasal homorgan, yaitu nasal yang dibuat pada tempat artikulasi yang sama dengan bunyi yang diikutinya, hukum fonologi ini tetap berlaku. Contohnya ialah pada kata-kata mangka, mangga, panca, manja, mangsa, ganta, tanda, anta, candra, tampa, dan amba. Dalam bahasa Jawa kuna, tulisan a selalu diucapkan a. Maka, mongko. Tampaknya, pergeseran bunyi ini baru terjadi pada masa Mataram kuno atau Medang. Sebab pada masa ini, kata-kata seperti mangsa dan panca, dalam naskah ditulis menjadi mongsa dan ponca. Pada awalnya, bahasa Jawa kuno dan Sunda kuno, bahkan Melayu kuno itu sama. Karena perebutan kekuasaan antar penerus raja, maka pihak yang kalah membuat kerajaan sendiri di Jawa Barat yaitu Kerajaan Galuh, sedangkan pemenang menjadi Kerajaan Medang di Jawa Tengah. Dan inilah cikal bakal perbedaan bahasa di antara keduanya. Di kemudian hari, terjadi perebutan kekuasaan lagi antara penerus raja antara Hindu dan Buddha, maka terjadilah lagi pelarian ke Sumatera dan membangun kerajaan di sana. Dan inilah cikal bakal bahasa Melayu. Selain itu, ada pula yang menyebut kalau leluhur orang Jawa dan Sunda itu berbeda. Orang Jawa Barat didominasi oleh suku Sunda yang memiliki leluhur yang disebut sebagai Tatar Pasundan. Penjelajah dari Portugal, Tome Pires, menyebut bahwa suku Sunda ini dulunya tidak akrab dengan suku Jawa. Walau suku Sunda dan suku Jawa ini saling mengenal dan melakukan perdagangan bersama-sama, mereka diam-diam adalah saingan satu sama lain. Persaingan ketat dalam hal perdagangan ini membuat asimilasi bahasa sama sekali tidak terjadi antara Jawa dengan Sunda. Asimilasi adalah peleburan satu budaya asli dengan budaya asing yang membentuk kebudayaan baru. Karena tidak ada asimilasi bahasa Jawa dan Sunda, perbedaan bahasa pun akhirnya bertahan hingga ke keturunan-keturunannya di zaman modern. Meski begitu, di beberapa wilayah di Jawa Tengah, masyarakatnya ada yang menggunakan bahasa Sunda. Masyarakat Brebes dan Cirebon juga banyak yang bisa menggunakan bahasa Jawa ataupun Sunda. Bahkan, ada beberapa tempat di Jateng dan Jatim yang menggunakan bahasa Sunda. Contohnya Dieng di Jateng, yang berasal dari bahasa Sunda kuno Diang. Sesungguhnya, bahasa Jawa kuno itu mirip bahasa Melayu. Tapi karena di Jawa berganti-ganti kerajaan, makanya banyak yang berubah. Berbeda dengan Sumatera yang kerajaannya relatif stabil, sehingga bahasanya tidak banyak berubah dengan kosakata kuno. Selain itu, bahasa Jawa sendiri juga terbelah-belah menjadi sub-bahasa yang lebih kecil, seperti bahasa Tegal atau Banyumasan, Kebumen, Solo, Malang, dan lain-lain. Kemungkinan besar, di Pulau Jawa pada zaman dahulu, bahasanya lebih beragam daripada sekarang. Namun karena adanya politik ekspansionisme kerajaan tertentu, bahasa Jawa menjadi tersebar kemana-mana. Bahasa Sunda pun dulu juga dipertuturkan jauh di wilayah Jawa Tengah. Seperti menurut penuturan budayawan Sunda, Jawa dan Sunda itu sebenarnya merupakan saudara yang terpisah karena politik. Bahasa suku ya, sebagai kekayaan ya. Bahasa Sunda ini mungkin dari perbatasan Jawa Barat ya. Perbatasan Jawa Barat ke Jawa Tengah itu, kalau nggak di Cirebon itu pun campuran, ada bahasa Jawa Sunda Koek namanya ya, Jawa Koek ya. Ya begitulah guys, Indonesia akan kaya akan bahasa ya, entah bahasa Jawa atau bahasa Sunda, sama-sama baik, sama-sama bahasa warisan dari nenek moyang kita. Kalau dari asal-usul ya saya tidak akan berbicara lebih dalam lagi, karena saya bukan ahli sejarah dan pakar sejarah ya guys ya. Mungkin dari kalian yang tahu seluk-beluk asal-usul bahasa Sunda dan bahasa Jawa ini dari mana, apakah dari Sunda dulu atau bahasa Jawa dulu, silakan kalian tulis di kolom komentar. Ya kira-kira begitu video di kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dari saya atau kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Ngapunten sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.